Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini tentang bermalas-malasan. Pernahkah kita merasa sulit untuk bangkit dari tempat tidur dan memulai hari? Atau merasa enggan melakukan pekerjaan atau apapun? Saya yakin jawabnya pernah, termasuk saya. Apalagi melakukan tanggung jawab rohani seperti membaca Alkitab, berdoa, beribadah, pelayanan. Dalam kehidupan sehari-hari, rasa malas seringkali datang tanpa diundang. Ya, tampak nyaman di awal, tetapi pada akhirnya membawa kerugian. Kemalasan bukan saja dalam hal melakukan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas kita, tetapi banyak orang yang justru paling malas melakukan aktivitas rohani. Dan kemalasan dalam hal ini kalau dibiarkan bisa berdampak bahwa relasi kita dengan Tuhan menjadi dingin, mandeknya pertumbuhan rohani, dan kehilangan gairah di dalam melayani. Setelah menuliskan tentang pengajaran yang sungguh-sungguh berbobot kepada jemaat di kota Roma, Rasul Paulus mengingatkan dalam surat Roma 12 ayat 11, "Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Paulus mengajak mereka untuk melakukan apa yang mereka pahami dalam tindakan nyata di kehidupan mereka. Kemalasan bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa menyerang jiwa kita. Banyak orang percaya yang semangatnya padam, hidup rohaninya suam-suam kuku, dan pelayanannya mulai kehilangan gairah. Padahal Tuhan memanggil kita untuk hidup giat, penuh semangat, dan setia dalam pelayanan. Apa yang tertulis dalam Roma 12 ayat 11 ini menjadi teguran sekaligus dorongan agar kita bangkit dari kemalasan dan kembali hidup dengan semangat yang menyala-nyala, rajin, baik dalam hal bekerja, melakukan tugas-tugas sekolah bagi mereka yang masih bersekolah, atau melakukan apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kemalasan pasti akan berdampak merugikan, baik untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan orang lain. Kitab Amsal menulis banyak tentang kemalasan. Kita akan baca satu bagian saja dalam Amsal 24 ayat 30-34. "Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semuanya itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, lalu untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Jadi firman Tuhan sendiri sudah mengingatkan bahwa kemalasan akan berdampak kepada kemiskinan. Kehidupan orang percaya tidak boleh dijalani dengan malas atau setengah hati, karena hal ini bertentangan dengan firman Tuhan. Dengan kata lain, malas adalah dosa. Sebagai penutup, saya mengutip tulisan dari A.W. Tozer. Kekristenan yang malas adalah kekristenan yang membosankan. Tidak ada semangat, tidak ada gairah, hanya ritual kosong. Dari kutipan ini kita mendapat makna bahwa malas bukan sekedar tidak melakukan apa-apa. Orang yang sepertinya beraktivitas, berdoa, beribadah, melayani, tetapi jika tidak dengan sepenuh hati, tidak bersemangat, maka yang dilakukannya hanyalah ritual kosong. Jadi, mari Bapak Ibu kita periksa hati kita, apakah kita sedang kendor, sedang tidak bersemangat, sedang malas, atau apakah roh kita masih menyala-nyala di dalam kasih Tuhan. Jangan biarkan kemalasan merampas panggilan kita, bahkan merampas berkat-berkat dari Tuhan untuk kita. Bangkit dan bersemangat, layanilah Tuhan dengan sukacita. Lakukan apapun dengan sepenuh hati, dengan rajin, maka kita percaya kerajinan kita akan berbuah hal yang baik demi kehidupan kita sendiri, juga demi orang lain.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami hidup hari ini. Tolong kami bisa hidup hari ini dengan tidak bermalas-malasan, tapi kami dengan sepenuh hati, dengan semangat, dengan rajin melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Pimpin kami ya Roh Kudus untuk melakukan dengan setia apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.